pabrik uang palsu yang katanya bisa menyentuh sampai 734 triliun rupiah. Dan mudah-mudahan nilainya itu bisa setengahnya diambil sama Harvey Muiz. Uniknya Bapak Andi Ibrahim ini pernah berniat untuk maju ke pilkada dengan modal uang palsunya. Tapi untungnya tidak ada partai yang melirik. Juga pengurus pusat Sapma Pemuda Pancasila. Enggak sampai situ. Eren juga aktif sebagai wakil ketua umum BPD HIPMI DKI Jakarta. Selain itu ahli hukum pidana UIN Alauddin sendiri, yaitu Dr. Rahman Samsudin, menganggap kejadian yang terjadi di kampusnya adalah sebuah tindak kriminal kejahatan internasional, di mana harga telur sampai dengan $0,5 miliar Zimbabwe. Selamat datang kembali di Sebagai Podcast bareng gue Agan GG. Kisah nyebelin, kasus mengagetkan datang dari dunia pendidikan. Bukan kasus pelecehan siswa atau mahasiswa, bukan kasus korupsi dana bos, bukan juga soal ujian yang bocor, tapi ini ada satu universitas di Makassar yang menjadi pabrik uang palsu yang katanya bisa menyentuh sampai 734 triliun rupiah. Dan mudah-mudahan nilainya itu bisa setengahnya diambil sama Harvey Muiz. Tapi gue gak bakal ngasih yang palsu-palsu, gue bakal ngasih yang asli-asli aja. Kayak button subscribe di bawah. Coba lu klik, itu bakal asli nambah angkanya. Cobain sekarang juga. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan antangnya menjadi pabrik uang palsu. Menurut pengakuan si operator mesin cetak uang palsu ini, dia mengakui bahkan mesin tersebut bisa menghasilkan 50 triliun dalam waktu 3 hari. Bapak Sahruna, sang operator mesin ini, mengakui belum mahir menjalankan mesin cetak uang palsu ini saat ditangkap polisi. Dan menurut beliau juga ada 19 tahapan untuk kurasi atau meloloskan atau sampai uang palsu itu bisa diedarkan. 19 tahapan, quality controlnya luar biasa. Ini Dolce Gabbana, New Balance, Nike ini kalah quality controlnya. Kasus pabrik uang palsu ini diawali dengan ditangkapnya seseorang yang bernama Mubin. Ditangkap di parkiran kampus UIN Makassar yang tertangkap sedang bertransaksi menggunakan uang palsu. Tertangkapnya Mubin dengan uang palsunya membuat pihak kepolisian menyelidiki lebih dalam terkait uang palsu tersebut. Di saat penggeledahan kampus UIN Makassar ini, tangkap basah di ruang perpustakaan sebuah mesin cetak dan uang palsu senilai 446 juta rupiah. Mesin cetak uang palsu ini diimpor dari Cina melalui Surabaya dengan harga 600 juta rupiah. Mesin 600 juta rupiah bisa ngasilin 50 triliun dalam 3 hari. Udah BEP berapa persen nih bos? Selain uang palsu dengan pecahan 100.000, mesin cetak dan juga perangkat keras lainnya, pihak kepolisian juga mengamankan 1 lembar mata uang Korea Selatan sebesar 5.000 won dan juga uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Lalu juga ada 1 lembar fotokopi sertifikat deposit Bank Indonesia senilai 45 triliun dan juga kertas surat berharga senilai 700 triliun. Ini jadi curiga, ini asli apa palsu juga nih. Di penangkapan pertama ditetapkan 17 orang tersangka, termasuk Bapak Andi Ibrahim atau AI atau AI yang merupakan sebagai
Kepala Ruangan Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Beliau juga merupakan seorang akademisi, seorang profesor lulusan UIN Alauddin itu sendiri. Di penangkapan pertama beliau menjadi tersangka utama yang menjadi inisiator pembuatan uang palsu. Tersangka lainnya adalah staf kampus, pegawai bank yang mungkin bisa nyempilin uang palsunya, dan juga ada beberapa oknum ASN Pemprov Sulawesi Barat. Uniknya Bapak Andi Ibrahim ini pernah berniat untuk maju ke pilkada dengan modal uang palsunya. Tapi untungnya tidak ada partai yang melirik. Untungnya juga partai yang biasanya butuh uang banyak buat kampanyenya, tapi nyatanya partai masih butuh uang asli bukan uang palsu. Dan fakta menarik juga, Bapak Andi Ibrahim ini nyatanya telah mempelajari teknik-teknik membuat uang palsu sejak tahun 2010. Dan baru terrealisasi di tahun 2022 dan tertangkap di awal 2025 atau akhir 2024 dan melakukan quality control sebanyak 19 tahapan. Ini luar biasa sekali. Bapak Andi Ibrahim begitu niat dengan tindakan yang mulianya ini. Di akhir tahun kemarin jumlah tersangka bertambah menjadi 18 orang dengan ditetapkannya tersangka utama lainnya sebagai inisiator, sebagai penggerak, sekaligus pemodal, yaitu adalah Bapak Anar Salahuddin Sampetoding. Beliau adalah bagian dari klan Sampetoding, keluarga yang mempunyai perusahaan yang menggurita di Sulawesi. Klan Sampetoding ini adalah pemilik Siner Group yang membawahi banyak lini usaha di sana. Perusahaan ini juga mengembangkan sektor bisnis ke lini yang lebih umum, seperti agen properti, tour travel, keuangan, media, dan juga digital. Yang mana perusahaan ini mempunyai 3 sektor bisnis utamanya di perkebunan hutan, kelapa sawit, dan juga komoditas. Ya, kelapa sawit yang dibilang sama-sama pohon oleh Bapak Prabowo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka utama, bukan hanya Bapak Anar aja yang disoroti, tapi anaknya pun ikut disoroti, yaitu Muhammad Eren Anar Sampetoding. Tak hanya memimpin perusahaan, sang putra pun aktif di berbagai kegiatan. Dia aktif di Kamar Dagang dan Industri alias Kadin di wilayah Indonesia Timur. Dia juga sebagai Ketua Kompartemen Perdagangan dan Industri. Eren juga merupakan Ketua Bidang Perdagangan Dewan Ekonomi Indonesia Timur, juga Ketua Bidang Penanaman Modal dan Investasi KNPI DKI Jakarta, juga pengurus Pusat Sapma Pemuda Pancasila. Enggak sampai situ, Eren juga aktif sebagai Wakil Ketua Umum BPD HIPMI DKI Jakarta, dan juga masih aktif menjadi Wakil Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Di bidang politik, Eren juga menjabat Ketua Bidang Kewirausahaan Garda Pemuda Nasdem dan juga Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Provinsi Sulawesi Barat. Dari sisi kampus UIN Alauddin Makassar, pihak rektorat merasa kaget. Aktivitas pabrik uang palsu terjadi di area kampusnya sendiri. Sang rektor Hamdan Johanis mengaku geram dan juga malu dan juga merasa tertampar dengan adanya kasus pabrik uang palsu yang terjadi di kampusnya sendiri. Terakarnya, selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin selaku rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan, dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Dan mahasiswa pun merespon dengan berdemonstrasi, meminta sang rektor untuk turun dari jabatannya karena dianggap tidak bisa menjaga nama baik dan juga mengurus kasus pabrik uang palsu ini. Ketahui bahwa
Rektor hari ini harus bertanggung jawab full karena kami menduga kuat bahwasanya segala permasalahan itu adalah motif untuk melindungi atau membiarkan produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain itu, ahli hukum pidana UIN Alauddin sendiri, yaitu Dr. Rahman Samsudin, menganggap kejadian yang terjadi di kampusnya adalah sebuah tindak kriminal kejahatan internasional. Beliau juga mendorong pihak kepolisian untuk bekerja sama dengan Interpol. Hal ini dikarenakan bahan baku dan juga peralatan yang berasal dari luar negeri, yaitu dari negeri Cina. Beliau juga berharap Bapak Anar Sampetoding bisa memberikan informasi lebih lanjut pihak luar mana yang ikut mendukung aksinya itu. Namun sayangnya sampai saat ini Bapak Anar Sampetoding terbaring sakit dan keadaannya semakin memburuk setelah ditetapkan sebagai tersangka utama. Ada juga kabar berseliweran tentang keterlibatan Bapak Ferdi Sambo dengan kasus pabrik uang palsu ini. Namun hal ini langsung dibantah oleh sang pengacara. Beliau menyatakan bahwa Bapak Ferdi Sambo tidak mengenal sama sekali Bapak Anar Sampetoding. Bahkan pihaknya siap membuat somasi terbuka untuk siapapun pihak yang menyeret nama Bapak Ferdi Sambo ke kasus pabrik uang palsu ini. Jadi hati-hati. Lalu apa dampaknya uang palsu yang mungkin saja sudah beredar ke seluruh penjuru negeri Indonesia ini? Lalu kenapa Bank Indonesia nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya aja? Biar kemiskinan menurun, orang Indonesia banyak uang, dan lainnya. Secara sederhana mungkin bisa jadi nyetak uang sebanyak-banyaknya dibagiin ke warga Indonesia biar nggak kemiskinan. Tapi nyatanya hal ini bisa menjadi bumerang untuk negara Indonesia. Sesederhana kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang atau biasa disebut dengan inflasi. Bagaimana inflasi bisa terjadi? Jika negara bikin uang banyak, perputaran uang makin banyak, kita jadi gampang membeli. Lalu kemampuan membeli makin tinggi, lalu akibatnya jumlah barang menurun sesuai pembelian yang banyak, dan terjadilah penurunan nilai mata uang. Makin lama nilai mata uang gak ada harganya karena terlalu banyak beredar. Fakta unik terjadi di beberapa negara yang mengalami inflasi karena mencetak uang berlebihan. Hal ini terjadi di negara segagah Jerman ketika mereka kalah di Perang Dunia Kedua. Saat mereka harus mengganti kerugian perang, akhirnya Jerman memutuskan untuk mencetak uang sebanyak mungkin. Lalu saking tidak berharganya uang, di sana uang dijadiin hiasan dinding, mainan, sampai dipakai buat nyalain kompor. Inflasi juga sempat terjadi di Zimbabwe, di mana harga telur sampai dengan $0,5 miliar Zimbabwe. Selain Zimbabwe, Hungaria pun sempat dilanda inflasi sama ketika Perang Dunia Kedua usai. Di sana, saking mata uangnya tidak berharga, sampai mereka mencetak uang lembaran senilai 1 miliar triliun dan menjadi inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi jangan pernah berpikir untuk meminta negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Apalagi mencetak uang sendiri, apalagi mencetak uang palsu. Selain mesinnya mahal, hal itu tidak disukai oleh calon mertua. Segitu dulu buat kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Jangan lupa buat like and share video ini. Dan jangan lewatin buat nonton Capruk Sunda, program lain di Gemar Universe. Gue Agan Ige pamit, see you on next video. Terima kasih. Universitas Islam Negeri Alauddin Perusahaan ini mengembangkan bisnisnya ke berbagai lini dan juga Rizky Febian. Hujan,